Masih. Baik, kita langsung masuk ke aplikasi saja ya. Kita buka aplikasinya, silakan yang sudah diinstal tadi ya. Kita buka. Nah, aplikasi ini ada 3 bahasa. Ada bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Nanti silakan ini dibuka, bahasanya kita pilih pakai bahasa Indonesia. Kalau pakai bahasa Inggris juga boleh ya. Ini dalam bentuk bahasa Inggris. Ini juga pakai bahasa Arab ya. Kita buka bahasanya, bahasa Indonesia. Oke. Sudah tampil. Di sini ada macam-macam ahli waris ya. Macam-macam ahli waris. Tadi soalnya kembali, ada uang harta peninggalan 50 juta, tentunya kita kurangi dulu ya untuk bayar hutang, dikurangi 5 juta. Jadi harta peninggalannya tinggal berapa? 45 juta. Ya. Itu yang kita bagi. Masukkan di sini hartanya ya. 45 juta. Silakan langsung diaplikasikan ya. Sudah? Kemudian di sini ada ahli waris. Ya, ada ahli waris. Kita pilih saja tadi siapa saja? Suami ya. Baik, kita klik saja suami. Ya. Kemudian jumlahnya suami di sini kita ganti. Masalahnya nanti kan ada istri ya. Kita masukkan di sini. Lalu di sini 2 anak perempuan. Ya, kita masukkan anak kandung perempuan. Klik ya. Perempuannya ini ya, anak kandung perempuan, kita klik saja. Nah, di sini jumlahnya berapa? Ya, jumlahnya 2. Sudah. Lalu ahli waris berikutnya 1 saudara laki-laki kandung. 1 saudara laki-laki kandung berarti paman ya, atau adiknya si mayit. Saudara laki-laki kandung 1. Ya, tadi 1. Kalau sudah, kita klik tabel saja, maka akan menjumlah berapa bagian masing-masingnya. Nah, di sini suami dapat 1/4, ya kan? Karena tidak ada anak tadi. Ada anak ya? Ada anak, maaf. Ada anak. Kalau tidak ada anak kan dapat 1/2 ya. Kemudian saudara kandung laki-laki jadi asobah. Dan 2 anak perempuan dapatnya 2/3. Dapatnya 30 juta untuk 2 anak perempuan. Kemudian saudara kandung laki-laki jadi asobah ya, 3.750.000, dan suami 11.250.000. Dan masing-masing anak perempuan dapatnya 15 juta. Kemudian saudara kandung tadi 3.750.000 dan suami 11.250.000. Sudah ketemu. Nanti bisa di cross check dengan cara manual seperti Ustadz Syakir tadi ya. Itu juga bisa pakai itu. Tapi kita tinggal masukin saja. Dan perlu saya garis bawahi untuk aplikasi Atasil ini, ketika ketemu masalah rod dan aul tadi,
memang sedikit berbeda. Ya, kalau rod itu kan hartanya lebih ya. Rod itu hartanya berlebih. Nah, ketika terjadi kasus rod, itu ada 3 pendapat Bapak Ibu sekalian. Pendapat yang pertama, sisa dimasukkan ke Baitul Mal dulu di masa Nabi itu ya. Pendapat yang kedua, dibagi sisa tadi itu dikembalikan ke ahli waris nasabiyah. Ini pendapat yang kedua. Ini pendapat jumhur ulama, kebanyakan ulama. Jadi sisanya itu dikembalikan ke ahli waris nasabiyah. Jadi suami atau istri itu kan ahli waris sababiyah ya. Itu tidak mendapatkan tambahan dalam aplikasi ini ya. Dalam aplikasi Atasil ini. Lalu pendapat yang ketiga adalah pendapatnya Utsman bin Affan, sahabat Utsman bin Affan. Sisa harta itu dikembalikan ke ahli waris masing-masing sesuai dengan proporsional. Tadi penghitungannya seperti Ustadz Sakir tadi itu. Dikembalikan lagi ke ahli waris, baik nasabiyah maupun sababiyah. Jadi istri pun dapat tambahan. Nah, saya tuh pengen ini Ustaz Zakir, saya tuh pengen bikin aplikasi yang mengikuti sahabat Utsman bin Affan tadi. Sesuai perhitungan, dikembalikan secara proporsional. Itu Ustaz. Saya belum nemu ahlinya yang buat aplikasi kayak gini. Kalau bisa itu mau saya patenkan itu. Nah, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, untuk aplikasi Atasil ini mengikuti pendapat jumhur ulama tadi. Kalau terjadi rod, maka sisa tadi itu dikembalikan ke ahli waris nasabiyah. Jadi dikembalikan ke anak sisanya tadi itu. Oke, sudah? Ada pertanyaan sampai sini? Kita tinggal masukin saja ya di sini hartanya berapa gitu. Kita coba untuk soal yang kedua. Soal yang kedua di sini, harta peninggalan si mayit 25 juta. Ahli waris terdiri 2 anak perempuan, 3 anak laki-laki dan istri. Kita masukkan harta peninggalannya berapa? 25 juta. Kita tulis di sini 25 juta. Silakan dimasukkan. Kemudian ahli warisnya terdiri dari 2 anak perempuan. Kita klik 2 anak perempuan di sini, anak kandung ya. Kita klik perempuan, jumlahnya 2. Sudah. Kemudian yang kedua 3 anak laki-laki. Kita klik anak laki-lakinya di sini. Jumlahnya 3. Sambung. Oke. Lalu ahli waris yang ketiga di sini ada istri. Kita klik di sini. Ada istri. Klik. Kita pilih. Istri tadi berapa? 1 istrinya. Nah, kita tulis 1. Kalau istrinya 2 ya tulis 2. Baik, iya baru 1 tulis ya. Kalau sudah, kita klik tabelnya. Kita lihat berapa masing-masing tadi itu. Nah, ini.
Ya, di sini untuk anak laki-laki jadi asobah ya di sini. Nah, sisa ini 5.468.750 rupiah. Ya. Ini satu anak laki-laki ya. Lalu anak perempuan jumlahnya 2 dapat 5.468.750. Jadi satu anak perempuan dapatnya 2.034.375 rupiah. Gampang toh Pak? Itu ya. Yang penting kita nggak salah masukin aja. Bagaimana, sudah bisa ya? Coba sekarang soal nomor 3. Harta peninggalan si mayit 100 juta. Ahli waris terdiri dari 5 anak laki-laki. Jadi yang meninggal ini kan suaminya ya. Punya anak 5. Kemudian istrinya 1. Silakan dicoba untuk dimasukkan dalam aplikasi. Harta 100 juta. Lalu ahli warisnya 5 anak laki-laki. Nah, ini Pandawa 5. 5 anak laki-laki. Dan istri. 1 orang istri. Ini kayaknya gampang ini. Tinggal 1/8 dulu dari 100 juta berapa untuk istri. Sisanya serahkan ke anak semua sebagai asobah. Sudah ketemu Bapak Ibu? Suami, istri berapa? 12,5 juta. Lalu anak laki-laki 17.500 per anak laki-laki. Oke. Oke. Sudah ketemu semua tadi ya, sudah betul ya. Istri dapat 12,5 juta. 12.500.000. Satu anak laki-laki 17.500.000. Kalau tadi Ustadz Zakir sampaikan yang lebih enak kan kalau umpamanya dalam bentuk bangunan dan sebagainya, dalam istilah Jawa kan dibuat istilahnya itu kerto aji ya, diaji dulu itu rumah itu harganya berapa gitu. Itu memang lebih mudah digitukan, seperti itu ya. Diprediksi
Dihargai, bukan diprediksi. Dihargai berapa harganya itu. Kerto aji ya, istilah Jawa kan kerto aji. Baik, mumpung masih ada Ustadz Syakir di sini, silakan kalau ada yang mau bertanya. Tidak, Ustadz. Nanti. Saya juga nih, saya masih ada pengajian. Oke, Ustadz. Makasih ya. Nanti saya sowan ke rumah nanti sore, insya Allah. Ya. Oh iya. Atau gini aja, nanti. Oh, di share ya. Itu sudah ada itu. Sudah ada ya? Sudah jenengan dapat share ya? Ya. Nanti di share di WA ya. Di mana, Ustaz? Oh iya. Baik, iya, monggo Ustaz Syakir. Terima kasih. Jazakallah khairan katsira. Ya. Assalamualaikum. Silakan Bapak Ibu, bisa dipraktekkan masing-masing pakai aplikasi yang sudah di copy tadi ya. Titip sebentar. Siapa tahu mau meramaikan. Saya punya pengajian namanya Kopi Ngaji di Rumah Sawah Bode. Nah, itu di tas. Di sawah terbuka setiap Sabtu 5.30 sampai 6.30. Ramadan tidak libur. Cuma tidak ngopi. Pagi. Alhamdulillah dari 120 sekarang 180 jamaah. Ya siapa tahu menginspirasi teman-teman untuk ngaji di alam terbuka. Ya. Monggo. Ya. Kalau hujan, alhamdulillah musim hujan. Mau pengajian itu berhenti hujannya setelah pengajian hujan lagi. Tidak perlu pakai pawang. Ya, Tat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Bapak Ibu bisa dilanjutkan untuk soal berikutnya. Tinggal dimasukkan ke aplikasi. Soal yang keempat, harta peninggalan 25 juta, ahli waris 1 istri, 2 anak laki-laki, 3 saudara seibu. 3 saudara seibu. 1 istri, 2 anak laki-laki, itu bukan nomor maksudnya ya, bukan nomor ya. 3 saudara seibu. Tiga saudara seibu. Ini saudara sebapak, berarti ini ya di sini nih. Ya, diklik, ya klik ini yang diklik. Ya, saudara seibu. Tadi berapa? 3. Ya. Yang ini 3. Kemudian 1 istri, 2 anak laki-laki. 1 istri sudah. 2 anak laki-laki. 2 anak laki-laki. Hartanya berapa? 25 juta. Istri, saudara seibu, dan anak laki-laki.
Tinggal dibuka tabelnya. Ya. Ternyata di sini saudara seibu itu kan terhalang, mahjub namanya. Jadi tidak mendapatkan harta warisan. Terhalang oleh siapa? Di sini ada anak laki-laki, ya. Ada anak saudara seibu. Mana tadi? Ini ada anak laki-laki. 2 anak laki-laki. Jadi anak laki-laki itu menghalangi bibinya, ya, menghalangi bibinya untuk dapat harta warisan. Yang terakhir, harta peninggalan si mayit 750 juta, hutangnya 25 juta, ahli waris istri, ayah, 1 anak perempuan. Ya, silakan nanti bisa dihitung. Dikurangi dulu ya, dikurangi hutang tadi 25 juta sebelum harta itu dibagi. Kurangi hutang dulu. Kalau ada hutang, kemudian kalau ada wasiat, ya. Tadi hibah itu, ya. Hibah tidak boleh lebih dari 1/3. Hibah tidak boleh lebih dari 1/3 kalau mau menghibahkan. Kurangi hibah dulu, ya. Baru kalau sudah dikurangi hutang dan dikurangi hibah, dibagi harta warisnya. Oke, sampai di sini ada yang mau tanya, silahkan. Asobah, ya, sisa itu asobah, ya, sama asobah. Ya. Bagaimana Mas? Saya kurang jelas ya. Ada keluarga itu 8 anak. 8 anak. Cucunya 10. Iya. Apakah mereka juga sama dengan jumlah harta di atas? Misalkan itu anaknya 10 atau 8? 10 itu laki-laki semua atau ada perempuannya? Laki-lakinya itu nanti jadi asobah yang perempuan, ya. Yang perempuan itu jadi asobah. Ikut perhitungan dengan laki-laki tadi. Kalau perempuan dapat setengah, kalau laki-laki dapat 1 bagian. Ya, laki-lakinya 3, perempuannya 5. Iya, sama. Ya, sama. Tinggal dihitung aja. Nanti kan pembagiannya kalau laki-laki dikalikan kalikan 2 ya, 2 bagian ya. Kalau perempuan kan 1 bagian. Kalau istilahnya Kanjeng Sunan Kalijaga kan sepikul segendongan. Kalau laki-laki kan sepikul ya, dapat 2 depan belakang itu. Kalau perempuan dapat segendongan. Ya. Jadi ya, kalau kita lihat keluarga kan setiap keluarga kan punya kondisi dan posisi masing-masing. Nah, kalau ini saya juga pernah menyimak dari saudara-saudara kita yang keluarganya itu, maaf, saya juga salah satu dari bagian disabilitas. Itu menurut KHI kompilasi hidup Islam itu ada beberapa kondisi yang disabilitas itu tidak mendapatkan hak waris. Gimana? Saya kok belum baca itu saya yang itu ya. Tapi intinya begini Mas ya, tidak membedakan antara disabilitas dan tidak ya. Kalau selama itu adalah
keturunannya, dia berhak. Ya, dia berhak mendapatkan harta warisan. Dalam Islam seperti itu, Mas. Ya. Dia tetap dapat harta warisan. Iya. Grahita sama saja, ya. Sama, dia tetap berhak mendapatkan harta warisannya selama itu adalah masih keturunannya. Ya. Ya, silakan Mas. Murtad. Iya. Itu kalau orang tua itu masih menganggap sebagai anaknya, terus dikasih hibah, boleh nggak? Kalau hibah boleh, ya, boleh menghibahkan. Jadi umpamanya anaknya murtad. Kalau orang murtad tadi kan tidak mendapatkan harta warisan, ya. Karena beda agama tidak saling mewarisi. Boleh kalau umpamanya orang tuanya cinta dengan anaknya tadi itu, ya dihibahkan. Dan ingat, tidak boleh lebih dari 1/3 harta warisan hibah itu. Maksimal 1/3. Tidak mendapatkan harta warisan, akan tapi orang tuanya tidak meninggal, orang tuanya dia murtad, secara otomatis kan ayahnya apakah bisa digantikan oleh cucunya, tapi cucunya tetap tidak. Ya, baik, sudah. Cucu itu kan karena yang mendapatkan harta waris itu adalah ayahnya dan ayahnya murtad, maka otomatis anaknya tidak mendapatkan harta warisan karena keagamaan orang tuanya tadi. Meskipun cucunya tidak murtad, ya, karena harta cucu ini kan pengganti orang tuanya, ya. Pengganti orang tuanya untuk mendapatkan harta waris tadi. Nah, karena orang tuanya murtad atau beda agama, maka otomatis cucunya itu tidak mendapatkan harta dari orang tua yang murtad tadi, orang tuanya yang murtad. Gitu, Mas. Ya, ya, moga Pak. Terima kasih. Yang kami masih tangan. Jawaban itu apa Bapak? Itu sepanjang anak-anak semua yang sepakat tidak jadi Mas Wanta itu karena tidak bersama dan terakhir bersama sepanjang tidak ada masalah. Iya. Itu bisa nggak? Oke. Kalau masalah ini begini ya Pak ya. Harta itu adalah milik Allah. Maka ketika dia meninggal dunia, maka dikembalikan kepada Allah. Cara mengembalikan kepada Allah tadi adalah dengan membagi waris sesuai dengan bagiannya masing-masing. Tadi pertanyaannya, di masyarakat sudah umum membagi waris itu dengan sama rata gitu ya, sama rata. Ini sangat berat sekali saya mau jawab ya. Tadi kan kalau dia tidak membagi secara syar'i itu kan hukumnya kan nggak boleh ya. Maka hukum di Indonesia ini Bapak Ibu sekalian, dalam masalah waris itu kan ada 3. Ada hukum peninggalan Belanda, ada hukum adat, dan ada hukum Islam. Monggo tinggal mana yang mau diikuti. Kalau mau mengikuti hukum adat silahkan, seperti yang biasa tadi Bapak sampaikan, udah sama rata sajalah, sama gitu ya. Laki-laki perempuan sama saja. Berarti dia mengikuti hukum adat.
Kalau hukum Belanda saya kurang tahu ya, kayak apa itu hukum Belanda ya. Nah untuk hukum Islam seperti tadi Pak, memang dibedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Karena tahu bahwa saya dosa enggak, Pak? Itu hak prerogatif Allah ya. Monggo Bapak Ibu. Jadi sudah ada perintah Allah dirikanlah sholat, tapi kok yang ngeyel orang gelem sholat, nah itu kan terus gimana? Itu kan bukan saya yang bisa menjawab ya. Masalah itu nanti Allah yang akan mengadili yang lebih adil. Kalau dia tidak membagi secara syar'i apa yang diatur dalam Al-Qur'an ya monggo itu ditanggung penumpang masing-masing ya. Salah yang membagi atau yang menerima? Maka dalam membagi waris kan harus disepakati dulu ya. Ayo kita bagi ini mau cara apa gitu. Mau cara Al-Quran menurut Allah atau menurut manusia. Nah, nanti itu yang akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat. Ya. Monggo. Masih? Silakan Bapak. Suami menikah lebih dari satu orang, anaknya bahwa istrinya itu menikah berapa? Iya. Terus punya anak terlalu hukum. Nah istri yang pertama kedua itu dapat seperti itu. Dapat. Kalau bercerai tidak dapat. Istri yang Nah, untuk bercerai berarti kan sudah tidak ada hubungan apa namanya? Sudah putus kan? Berarti tidak mewarisi kalau sudah terjadi perceraian. anaknya yang semua bagainya itu sesuai itu ya. Kalau anak kan tidak ada bekas anak atau mantan anak ya. Dia tetap dapat Pak. Anaknya tetap dapat. Kecuali yang istrinya kalau terjadi perceraian maka tidak mendapatkan harta warisan. Kalau sudah terjadi perceraian Pak. Ya. Kalau harta gonok ini ada nggak Pak? Harta gonogini. Ada Mas. Jadi harta gonogini itu kan harta yang dibawa ketika dia sebelum menikah, gitu kan? Oh setelah menikah. Berarti harta bareng gitu. Ya, kalau harta bareng itu yang jadi harta waris. Jadi maksud saya tuh kalau dulu saya sebelum menikah dengan si A gitu kan, atau istri saya itu sudah punya perusahaan, gitu kan. Nah setahu saya itu harta gonogini itu bawaan dari istri tadi sebelum menikah, bukan ya? Oke. Oh itu harta gonogini. Oh iya, iya. Jadi hasil usaha bersama itu ya. Maksudnya ketika punya harta gonok ini terus bisa cerai. Oh ini cerai bukan karena mati. Ya, itu dalam kata kan semuanya kan mempunyai harta setelah menikah bareng-bareng Bapak jadi satu. Suami dan istri sama-sama urunan beli rumah katakanlah. Terus perjalanan waktu mereka pisah. Nah ini membaginya bagaimana? Belum meninggal ya? Belum meninggal. Oke. Nah kalau kasus seperti ini itu nanti serahkan ke pengadilan saja. Nanti biar yang mengatur itu pengadilan. Gitu Mas ya. Biar yang adil itu. Nanti kalau semuanya minta itu malah nggak selesai. Baik. Ya. Kalau misalnya
sebelum menikah itu ada waris dari orang tua masing-masing. Manakala suami atau istri salah satunya meninggal, apakah waris yang dibawa tadi dari orang tua atau kakeknya atau yang atas itu tadi, apakah juga akan dibagikan ke istri kalau anak jelas, ke istri atau nasab yang sejajar tadi. Nah itu apakah seperti itu juga atau yang dari waris dari atas itu hanya turun ke anak? Ya, dia berhak dapat juga Pak. Istri atau suami berhak mendapat harta warisan walaupun itu peninggalan dari orang tua. Iya, berhak. Selama masih ada terjalin ikatan pernikahan ya, yang sah. Yang menurut hukum Islam, hukum di Indonesia itu dia sah bahwa itu adalah istrinya, bukan nikah siri ya. Berarti nanti digabung semuanya ya, antara harta yang waris dari orang tua, ya, harta yang diperoleh setelah nikah, ya, itu digabung semuanya bagi sesuai. Maka harus diselesaikan secara berurutan Pak. Dari peninggalan mbah dulu, dia punya anak berapa, itu dibagi. Nah setelah mendapatkan bagian masing-masing, kemudian si A ini akan mendapat punya anak, istri, cucu dan sebagainya, kan ada di situ. Masing-masing itu nanti akan mendapatkan bagiannya peninggalan dari si mbah tadi, berapa bagiannya itu. Jadi tidak dijadikan satu kemudian dibagi bareng begitu, tidak. Maka diselesaikan dari hulu dulu ya. Nah, selesaikan dulu. Bapak saya itu dapat berapa bagian dengan saudara-saudara yang lain, maka bagian saya itu yang akan menurunkan kepada anak-anak saya itu. Itu tidak kemudian dibagi satu bareng gitu, tidak. Di pondok-pondok dulu Pak. Peninggalan dari Mbah Buyut itu saya dapat berapa bagian? Saudara saya dapat sekian bagian, saudara yang lain dapat sekian bagian. Nah, yang saya bagikan kepada anak saya ya bagian saya tadi itu yang perlu dibagi itu sebagai harta warisan itu. Dan harta warisan dibagi kalau kita sudah meninggal. Jadi jangan belum meninggal kemudian dibagi-bagi gitu. Ya. Kalau kasus ini Pak, A punya anak B, kemudian B lagi juga punya anak. Nah, B meninggal dua atau anaknya itu meninggal dua. Bagaimana warisan dari cucu atau cucu yang A tadi? Ya bagian bapaknya itu yang dibagi Pak. Berarti pembagiannya sama dengan secara umum gitu. Iya. Artinya tidak ada mungkin karena AC kemudian riba itu enggak. Ya yang dibagi itu harta peninggalan yang meninggal tadi sebagai apa, cucu pengganti yang meninggal itu. Itu yang mendapatkan. Cucunya. Cucu bisa mendapatkan harta peninggalan ayahnya. Ayahnya meninggal juga. Iya. Belum simbahnya meninggal. Iya. Simbahnya udah meninggal belum? Lah terus yang dibagi apanya? Orang tuanya itu punya harta enggak? Yang dibagi itu adalah harta orang tuanya, bukan harta simbahnya loh. Iya. Punya anak B, iya. punya warga. Iya. Kemudian B punya anak C. B itu meninggal dua. Iya. Nah itu dapat enggak si C-nya itu dapat dari Maaf Pak, si B ini sudah ada harta dari simbahnya belum? Kan mbahnya kan belum meninggal. Iya, berarti kan belum dapat harta warisan. Yang dibagi apa? Jadi harta waris itu dibagi kalau yang punya harta itu sudah meninggal. Padahal tadi kan hartanya simbah.
Simba punya anak. Anaknya ini meninggal. Iya, kalau harta Simbanya sudah meninggal, baru yang mendapatkan harta itu ya cucunya tadi, Pak. Iya. Tapi kan nunggu kalau sudah meninggal. Nunggu kalau sudah meninggal. Ya. Baik, sepertinya cukup sekian ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa mengaplikasikan. Aplikasi ini sebenarnya untuk mempermudah saja Bapak Ibu ya, untuk mempermudah penyelesaian tentang harta warisan. Alhamdulillah sudah saya terapkan dalam keluarga saya juga ya, dan tidak ada masalah dengan adanya aplikasi ini. Sangat-sangat membantu dan mempermudah dalam bagi waris. Cukup sekian dari saya, mohon maaf kalau ada kata-kata kaya saya yang kurang berkenan. Akhir kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.